Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku peserta masa ta'aruf siswa madrasah atau yang biasa kita sebut Madsama MTS Negeri 4 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini bersama Bu Rini kita akan menguraikan materi tentang kesetaraan yang dilakukan secara daring via YouTube MTS Negeri 4 Blitar. Anak-anak di MTS Negeri 4 Blitar, Bu Nini mengampu mapel bimbingan dan konseling ya. Untuk tahun ini Bu Nini mengajar kelas 7. Untuk selanjutnya, anak-anak sudahkah siap untuk menerima materi kesetaraan? Oke, bisa Bu Nini mulai ya. Oke. Beberapa yang perlu kita pelajari untuk materi kesetaraan. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, kita nanti akan membahas mengenai tentang deskripsi pengertian daripada kesetaraan, kemudian mengidentifikasi kesetaraan yang ada di lingkungan madrasah dan masyarakat, membedakan berbagai pengaruh kesetaraan berdasarkan pengamatan atau kasus yang terjadi di lingkungan madrasah dan masyarakat, memahami kesetaraan yang terdapat pada kelompok sosial yang beragam. Next, kita akan membahas mengenai tentang pengertian kesetaraan. Kesetaraan biasanya kita memberikan istilah tentang setara atau sederajat ya. Kesetaraan atau kesederajatan itu menunjukkan adanya tingkatan yang sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Jadi kedudukannya sama satu sama lain. Kesetaraan, makna kesetaraan itu tidak hanya sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia saja. Jadi kesetaraan atau kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban, ya saja di sini juga diakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Next, ya. Kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia 7 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan konsep kesetaraan. Next ya. 5 kategori konsep kesetaraan, diantaranya ada kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, kesetaraan moral. Kemudian 3 konsep kesetaraan di sini semuanya dirangkum dalam 3 hal. Di antaranya adalah kesetaraan dalam hal kesempatan. Ini aksesnya ke semua status sosial ya. Kemudian yang kedua kesetaraan sejak awal, kompetisi yang adil di lingkungan masyarakat ya. Next. Nah, kesetaraan di sini lebih spesifik akan kita bahas pada kesetaraan gender
ada perbedaan konsep gender dengan jenis kelamin atau yang biasa kita sebut dengan seks, ya, jenis kelamin atau seks. Untuk gender sendiri memiliki pengertian perbedaan antara perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi terbentuk ya secara sosial budaya. Ini bisa diubah dan bisa dipertukarkan. Contohnya adalah kesetaraan gender yang berdasarkan perempuan dan laki-laki. Sedangkan konsep dari jenis kelamin atau seks ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomi biologis. Ini contohnya adalah jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki memiliki ciri-ciri biologis primer dan sekunder. Untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Contohnya untuk laki-laki, ciri biologis secara primer mulai dari perubahan pita suara membesar, kemudian tulang bahu bidang ya, kemudian ada terutama jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian memiliki hormon testosteron, untuk perempuan progesteron. Kemudian untuk perempuan secara biologis ini memiliki ciri primer, memiliki rahim dan lain sebagainya. Untuk sekunder, perempuan itu bisa menstruasi, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan lain sebagainya. Sedangkan gendernya dalam hal ini adalah posisi yang tidak dapat dipertukarkan. Untuk perempuan secara kodratnya nanti kalau punya rahim ya pasti akan hamil dan melahirkan. Berbeda untuk laki-laki. Laki-laki tidak bisa di sini ya, jadi tidak bisa diubah maupun dipertukarkan. Untuk jenis kelamin yang pasti di sini tidak bisa dipertukarkan. Kalau perempuan yang pasti punya rahim dia bisa hamil dan melahirkan. Di kesetaraan gender di sini maksudnya nanti tidak meninggalkan kodratnya ya. Maksudnya untuk kesetaraan gender berarti semua orang dari segala umur jenis kelamin harus memiliki kesempatan sama untuk berhasil dalam hidup. Jadi perempuan dan laki-laki bisa dan memang berbeda, tetapi harus mempunyai hak tanggung jawab kesempatan yang setara. Next ya. Next, ini contoh identifikasi kesetaraan gender yang ada di lingkungan madrasah. Perempuan bisa menjadi ketua kelas, ya, yang biasanya yang menjadi ketua kelas sebagai sosok seorang pemimpin itu adalah laki-laki. Jadi di sini ada gambar dijelaskan mengenai tentang pilihan calon ketua kelas, gitu ya. Kemudian perempuan, ya murid perempuan juga bisa menjadi ketua organisasi. Dan kemudian ada laki-laki di sini di lingkungan sekolah juga ikut piket kelas. Ya. Jadi kesetaraan gender yang ada di lingkungan madrasah. Next, kesetaraan gender yang ada di lingkungan masyarakat. Ini terlihat jelas kaitan tentang kesetaraan lima kategori kesetaraan ya. Ada baik dari segi hukum, pendidikan, moral dan lain sebagainya tadi disebutkan di atas. Kesetaraan di lingkungan masyarakat ini bisa dilihat pada kebebasan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya, setinggi-tingginya. Ini kita lihat ada gambar Raden Ajeng Kartini, dia berjuang untuk menyetarakan perempuan bisa sekolah tinggi, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama meraih kesempatan baik dari segi pendidikan, politik, ekonomi, sosial, jabatan dan karir, ya. Bisa dilihat untuk menjadi seorang arsitek itu tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa, ya. Sekolah tinggi untuk saat ini rata-rata banyak yang sudah mencapai mencapai pendidikan dengan sukses, ya.
Dengan adanya kesetaraan gender itu bisa mematahkan mematahkan informasi mengenai tentang bahwasanya perempuan tidak harus sekolah tinggi, tapi pekerjaannya pasti di rumah gitu. Padahal perempuan itu adalah madrasah pertama yang ada di lingkungan keluarga gitu. Next, pengaruh kesetaraan gender, dampak positifnya, perempuan memiliki kebebasan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan adanya kesetaraan gender. Jadi semua memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Perempuan memiliki kebebasan mengembangkan ide-ide kreatif, memiliki kebebasan dalam mengembangkan bakat serta kemampuan yang ada. Pengaruh kesetaraan gender memiliki dampak negatif, diantaranya adalah di sini menimbulkan suatu perubahan dinamika sosial, khususnya dalam lingkungan keluarga, seperti contohnya di lingkungan keluarga kalau sudah menikah, perempuan tersebut bisa lebih dominan daripada laki-laki. Ya, baik dari dalam hal pengambilan keputusan apapun maupun dalam hal pemenuhan ekonomi. Dalam kesetaraan gender di sini bisa ditegaskan, perlu ditegaskan bahwa kesetaraan gender perlu diterapkan, namun tidak boleh meninggalkan kodratnya. Yang jelas seperti yang sudah Bu Nini jelaskan tadi mengenai tentang perbedaan konsep gender dengan jenis kelamin. Ya, kalau gender itu bisa diubah dan dipertukarkan, tetapi kalau jenis kelamin itu tidak bisa diubah karena sudah melekat dalam diri seseorang, ya tidak bisa dipertukarkan fungsi kodratnya gitu. Oke, kesimpulan terakhir, next. Jadi kesetaraan di sini pengertiannya adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkat, ya. Kesetaraan itu berarti kesederajatan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kesetaraan gender ini mengacu pada hak tanggung jawab mendapat perlakuan penilaian atas perempuan dan laki-laki. Kemudian kesetaraan gender di sini memiliki kebebasan peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa segera bertemu di madrasah yang sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.